Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 14 November 2025. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari saya pernah mampir ke toko dari Umat. Masih di awal bulan Oktober, namun toko itu sudah memasang pohon Natal dan ornamen-ornamen Natal. Lalu saya katakan kepada Umat itu, wih, Natal di toko ini datangnya lebih cepat ya. Lalu Umat itu mengatakan, bukan saya yang pasang Romo, tetapi karena toko ini lagi sepi, karyawan gak ada kerjaan, jadi mereka pasang hiasan-hiasan Natal. Kadang yang namanya menunggu yang datang membuat kita gak sabar. Menanti kehadiran buah hati, menanti kekasih hati, menantikan ekaristi, kok gak selesai-selesai ya. Kadang juga membuat kita gak sabaran. Sabar, akan tiba waktunya yang kita nantikan datang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru melalui firman hari ini Yesus ingin mengingatkan pendengarnya agar mengantisipasi datangnya Tuhan. Bahwa kedatangan Tuhan kelak berarti pengadilan terhadap manusia. Ia menggambarkan pengadilan itu dengan mengisahkan kisah pengadilan lampau yang diketahui oleh orang-orang Yahudi tentang air bah pada zaman Nuh dan kehancuran kota Sodom dan Gomora pada masa Lot. Orang Yahudi pasti tahu dan mengerti mengenai dua kisah populer ini. Melalui sabda Tuhan ini, Yesus ingin mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan datangnya pengadilan itu. Jangan sampai kita lebih mencintai diri sendiri dan melekat pada keduniawian. Kita diajak untuk mempersiapkan datangnya hari Tuhan yang tidak kita sangka-sangka dengan memupuk dan mengumpulkan harta di surga, yakni menaburkan kasih dan kebaikan dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya.
Nyawa merupakan anugerah yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Namun anugerah dan karunia yang menjadikan manusia hidup kerap tidak dipertanggungjawabkan. Manusia lalai, abai, dan hanyut pada kesenangan-kesenangan semata. Inilah yang dikritik Tuhan. Yakni barang siapa yang memelihara hidup demi kesenangan, ia akan binasa. Tetapi orang yang hidup terarah pada Kristus, maka akan dikaruniakan keselamatan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Melalui sabda ini kita sudah diingatkan untuk mempersiapkan diri, untuk mengantisipasi dan jangan sampai terbuai dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi saja. Sudahkah kita mengarahkan hidup kita pada Tuhan? Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.